Goes to Campus lagi ada di Universitas Negeri Malang. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lanjut sama narasumber episode kali ini, jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng Calon Kampus Indonesia ya, biar gak ketinggalan sama info-info terbaru yang lain. Halo Sobat Mindo, kali ini Mindo udah bareng sama narasumber yang super spesial di episode kali ini. Ada Agita. Halo Agita. Hai, boleh dong kenalan dulu sama Sobat Mindo? Hai Sobat Mindo, perkenalkan nama aku Agita Putri. Aku mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Malang. Yeay, dari jurusan Ekonomi Manajemen? Ya. Oke, boleh tahu dong Agita kesibukan saat ini lagi ada apa sih selain kuliah ya tentunya? Oke, kesibukanku kali ini aku lagi magang di kampus Indonesia nih. Sekaligus aku punya all shop makanan. Di mana aku jual kayak snack-snack gitu deh pokoknya. Aduh, seru banget ya mengisi banget waktu dong. luang makin produktif nggak sih di tengah pandemi gini? Iya banget, betul banget. Cakep. Nah, Agita, boleh dong diceritain awal mula kamu keterima di Fakultas Ekonomi itu kayak gimana sih? Jadi aku awal tuh emang kebetulan aku jalur mandiri ya, karena belum beruntung di jalur SNM dan juga SBM, jadi aku daftar di mandiri. Jadi aku daftarnya pertama tuh ngambil kan ada dua pilihan nih. Aku ngambil jurusan geografi buat pilihan pertama, sama pilihan kedua tuh manajemen. Nah kebetulan aku masuknya di manajemen kayak gitu. Oke, berarti jalur masuknya dulu SNMPTN, SBM, mandiri. Iya, aku lampauin semua yang keterima mandiri sih. Mandiri, Ya, oke. Kalau boleh tahu dulu gimana sih untuk cara daftar mandiri UM ini? Oke, kalau aku dulu daftar mandiri itu lewat tes karena yang seperti aku dengar sekarang nih di UM jalur mandirinya tuh ada dua ya. Kalau aku dulu 3, ada jalur tes, terus portofolio sama lewat UTBK, pakai tes UTBK. Kalau yang tahun ini itu cuma 2, portofolio, UTBK sama jalur prestasi. Kalau aku dulu jalur tes. Jalur tes. Kalau tesnya tuh tes apa aja sih gitu? Kalau tes, jadi tergantung ya, karena soshum kan aku, jadi dia tesnya kayak lebih soshum, kayak ekonomi, geografi, sama pokoknya pelajaran soshum yang lainnya deh. Oke, berarti mirip-mirip kayak SBM soshum gitu? Iya, mirip-mirip banget lah, 11-12 kayak gitu. Oke, kalau misalkan kayak TPA, TKPA kayak gitu ada nggak sih? Kalau aku dulu di tes mandiri tuh nggak ada sih, lebih kayak ke soshumnya gitu. Lebih ke sosumnya aja. Oke, Git, aku juga penasaran dong kalau misalkan di Fakultas Ekonomi ini, apalagi di manajemen ya, itu pelajarannya tentang apa aja sih? Kalau jadi kan aku kebetulan udah di semester 4 nih. Jadi selama aku kuliah di manajemen itu aku belajar tentang ekonomi mikro, makro, terus kayak pelajaran manajemen, kayak akuntansi juga belajar nih. Terus kayak manajemen keuangan, manajemen marketing kayak gitu aku juga belajar sih. Ya rata-rata kayak pelajaran ekonomi aja gitu, kayak nggak jauh-jauh banget. Oh ya, statistika aku juga dapat kayak gitu. Oke. Berarti juga banyak hitung-hitungannya ya jatuhnya kalau di manajemen ya? Iya, kalau ekonomi ya banyak hitung-hitungannya ya. Oke. Keuangan gitu. Terus kalau misalkan nih Git, pengalaman selama kuliah ya, ceritain dong ada nggak sih pengalaman seru? Oke, jadi ada dong pastinya pengalaman seru sama aku kuliah, terutama di fakultas aku. Dulu pas ospek fakultas tuh seru banget kalau di fakultas aku ya. Itu tuh lebih kayak gathering gitu sih, kayak nggak ospek pada umum yang kayak dimarahin gitu, enggak. Kita lebih kayak gimana ya, kayak konser, kayak nampilin bakat dari maba-maba gitu deh. Itu sih yang menurut aku seru. Sama tepatnya UM nih juga bagus banget, apalagi fakultasnya ya, itu gedungnya luas, banyak, dan fasilitasnya nyaman. Oke, mantap. Ngomongin soal fasilitas nih Git, kalau misalkan ini kan S1 ya, manajemennya, itu pasti kan 40% praktikum, 60% teori gitu kan. Kalau praktikumnya manajemen tuh kira-kira tentang apa aja sih? Kalau praktikumnya manajemen, kalau aku nih masih semester 4 ya, kayaknya belum ada praktikum deh. Mungkin entar semester 5 pas peminatan, ntar baru lebih ke menjurus ke peminatan itu, jadi mungkin lebih banyak praktikumnya kayak gitu ya. Oke, berarti kita sekarang semester 4. Oh, semester 4. Oke, masih baru ya hitungannya ya. Oke, kalau tadi kita ngomongin soal peminatan, nah katanya kan di sini tuh ada fakultas, habis itu masuk ke jurusan ya, terus ke prodi gitu. Kalau peminatannya sendiri ada apa aja sih? Kalau peminatannya dari jurusan manajemen itu, dia ada
manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen operasional ya kalau nggak salah, nggak tahu kalau udah ganti, sama ada manajemen keuangan perbankan syariah, itu baru sih, tapi nggak tahu ya kalau tahun ini untuk tahun depan tuh jalan apa enggak kayak gitu. Oke, berarti itu nanti peminatan mulai semester berapa tuh? Semester 5 kita udah peminatan. Oke, semester 5. Itu tuh kayak dikasih kita bebas milih atau itu disesuaikan sama IPK atau gimana gitu? Pertamanya kita suruh milih antara 2 pilihan gitu kan. Ntar yang nentuin fakultas. Gitu. Tapi itu kita milihnya satu ya berarti ya? Kita kayaknya milih 2 pilihan deh, baru nanti disaring sama yang teman-teman yang lain, ntar dapatnya yang mana, nah itu baru masuk. Oke, sip. Berarti kalau misalnya ngomongin di soal kelas ya, online dan offline, udah pernah ngerasain kelas ini nggak sih? Offline nggak sih? Udah dong. Udah. Nah, apa sih menurut kamu perbedaan antara kelas online dan juga kelas offline nih? Jadi menurut aku jauh banget ya. Kalau kelas offline tuh lebih kayak ke fisik iya, ke otak juga iya, kayak gitu kan. Kayak lebih gimana ya, lebih mantep sih kalau kelas offline tuh pembelajarannya lebih dapat. Kalau sedangkan kelas online kan kita kayak capek di fisik enggak ya, cuman capek di mental sama otak, kayak setiap kali lewat Zoom meeting kayak gitu, terus penjelasan dari dosen tuh belum tentu masuk juga kan. Kebanyakan terutama kalau di manajemen kan banyak keuangannya ya, matkul keuangannya, di mana itu harus banyak praktek-praktek secara langsung, gimana kita harus hitung-hitung kayak gitu kan. Kalau online tuh kayak agak gimana gitu, ada yang kurang ya rasanya, kayak kurang greget gitu. Terus kenapa sih Git dulu milihnya langsung kayak maunya kuliah di UM aja deh, jurusannya ekonomi atau manajemen gitu? Karena menurut aku kayaknya emang udah pas di sini gitu, kayak ya rezeki juga ya di sini gitu. Udah kayak terutama kalau manajemen nih pagunya banyak gitu, jadi apa ya, daya saingnya ketat juga, tapi daya tampungnya juga banyak gitu. Dan juga passion aku sih. Passionnya emang di sini ya. Menurut kamu seberapa susah sih buat masuk ekonomi UM? Seberapa susah ya? Kalau dilihat dari sekarang sih peringkatnya manajemen UM tuh paling ketat dan paling susah. Bisa dibilang masuk 3 besar paling susah sih kalau di UM. Iya. Wow, keren banget berarti. Ya ampun, bisa masuk ekonomi UM, keren. Bangga banget ya gitu ya rasanya. Oke, ngomongin soal prospek kerja nih, kalau misalkan anak ekonomi gitu kan, pasti kan lulusannya udah banyak gitu orang-orang lihatnya. Kalau menurut kamu prospek kerja ke depannya itu jurusan lulusan ekonomi ya itu bisa jadi apa aja? Kalau dilihat nih ya, lulusan ekonomi tuh sekarang bisa lebih luas gitu pasarnya, peluang itu banyak gitu, bisa ke perbankan, ke perusahaan, atau ke marketing, atau ke yang digital zaman sekarang gitu, kayak gitu sih. Mungkin lebih ke itu ya, masuk kayak perusahaan kayak gitu, jadi manajernya marketing lah atau kayak gimana gitu. Sih. Oke, aduh keren banget, berarti luas ya. Luas banget. Gak cuma di ekonomi. Satu lini usaha atau bisnis aja, tapi bisa semuanya ya, gitu betul kan. Banget. Oke, gitu. Terus penasaran juga nih sama kelas-kelas yang ada di UM gitu. Ada nggak sih kelas internasional kalau di sini? Kalau kelas internasional untuk mahasiswa Indonesia ada, bukan kelas internasional sih, cuman lebih ke kelas bilingual. Nah, kalau fakultas ekonomi sendiri tuh untungnya ada ya, jadi di jurusan manajemen, jurusan ekonomi murni, sama jurusan akuntansi tuh mereka ada kelas bilingualnya masing-masing gitu. Tapi kurang tahu nih kalau fakultas di lainnya. Dan kalau di UM nih juga mereka menerima mahasiswa dari luar negeri juga, jadi mungkin itu sih kelas internasionalnya. Oke, itu kayak kita tuh milihnya ketika kita daftar atau setelah kita masuk baru kita milih kelasnya gitu? Jadi untuk masuk kelas itu tuh sefakultas ekonomi nih, itu tuh kita bareng-bareng tes TOEFL. Habis itu disaring skor mana yang paling tinggi setiap jurusannya. Jadi alhamdulillah aku dapat di daftar 30 mahasiswa yang masuk untuk itu, masuk ke kelas bilingual dari
ribuan sih kalau di jurusan manajemen gitu. Oh wow, keren banget astaga. Yeah. Terus ngomongin soal ini nih Git, beasiswa ya, aku penasaran karena banyak banget sobat Mindo yang pengen masuk UM tapi kayak ada beasiswanya nggak sih gitu. Kalau menurut kamu gimana? Oke, jadi di UM sendiri tuh ada beasiswanya, terutama ini nih yang masih buka dan masih gencar-gencar itu beasiswa Jarum sih. Jarum ya. Itu susah banget gak sih Git? Kalau buat aku kayaknya lumayan ya, karena kan ini berpotensi banget buat yang kayak mungkin siswa-siswa terpilih gitu ya, mainnya jadi. Oke, terus Git, ngomongin soal, balik lagi ya soal kuliah. Seberapa sibuk sih jadi mahasiswa ekonomi UM? Kalau dibilang sibuk sih lumayan ya, karena kebetulan jurusan aku nih manajemen, nggak begitu sibuk. Dibilang santai juga ya, lumayan sibuk juga gitu. Jadi lumayan lah ya untuk tugas-tugasnya, dia nggak terlalu berat juga, jadi ya tergantung lah ya setiap tugas setiap matkul kuliah sama dosen, jadi kayak lumayan lah ya nggak begitu sibuk sih kalau tugasnya. Oke, kalau tugas yang dirasa paling sulit selama ini itu apa sih, ada nggak? Sampai bikin ingat-ingat terus gitu. Karena aku agak kurang banget ya di pelajaran matematika, jadi menurut aku statistik sih, karena dia ngandelin aplikasi dimana kita harus paham juga sama aplikasi statistik gitu, jadi kayak kurang gimana gitu. Kalau menurut aku itu sih yang susah. Oke, statistik ya. Kayaknya di semua mahasiswa tuh aduh statistik susah banget. Bener banget kayaknya. Oke, kita ngomongin soal cari nilai, apakah susah kalau jadi anak manajemen? Oke, untuk cari nilai karena berhubung mata kuliahnya bisa di apa ya, kita gimana sih, kayak mata kuliah kita tuh kayak kita bisa belajar dari mana aja, nggak ada harus dari pelajaran di kampus kayak gitu. Jadi menurut aku dapetin nilai kayak 50-50 lah ya, tergantung dosen juga ya kan. Dimana kalau dosennya mut-mutan kalau kadarnya gitu ya, bisa jadi nilainya kan bisa diblok atau kayak gimana, tapi kayaknya nggak begitu susah sih selama ini, lumayan lah ya. Berarti tergantung kalau kita nyelesain tugasnya baik ya nilainya juga baik gitu ya. Oke, by the way tadi kita juga sempat ngomong kalau misalkan kita ikut paduan suara ya. Nah, susah nggak sih ngimbangin antara kuliah dan juga ikut padus gitu kan? Sebenarnya nggak sih, cuman berhubung kan online ya kan, karena biasanya tuh kalau offline latihan kayak 2 kali seminggu kayak gitu kan, jadi kayak ngimbangnya nggak begitu susah sih, karena online juga nggak begitu nguras fisik juga. Oke, gimana sih cara kamu ngatur waktu antara ini waktunya kuliah, ini waktunya ikut UKM atau misalkan ngelit bisnis gitu? Ada nggak sih tips-tips buat kita? Kalau dari aku sendiri sih untuk ngatur waktu itu gimana ya? Bikin plan sih. Kalau misal teman-teman suka lupa atau kayak gimana, tulis aja note, bikin plan atau reminder di HP gitu kan ya, biasanya kayak ingat kegiatan besok atau nanti itu kayak gimana, misalnya kita mau ada webinar atau rapat, tulis saja tuh di reminder biar kayak lebih ke struktur terorganize gitu ya kan. Kalau dari aku sendiri biasanya karena aku emang gimana ya, aku kayak orang yang perfeksionis, jadi aku kayak udah hidup aku ya terstruktur gitu lah ya, udah kayak besoknya tahu ini bakal gimana, jadi kayak udah prepare gitu, kayak gitu sih kalau dari aku. Aduh keren banget kita. Oke, last but not least nih kita. Tapi aku sebelum ke pertanyaan terakhir mau tanya ini dong soal cara daftar mandiri UM gitu, kita harus kemana dulu nih buat cari informasi lebih lengkapnya? Oke, untuk mau kan lagi ini nih berhubungan mandiri UM masih buka nih ya pendaftarannya, bisa banget lihat di link sorry berhubung pendaftaran mandiri UM masih buka nih ya, bisa banget lihat di official websitenya Universitas Negeri Malang atau IG Universitas Negeri Malang. Di situ banyak banget informasinya dan mungkin bisa lihat di situ banyak persyaratan dan juga tata caranya kayak gimana sih, udah lengkap di situ semua ya. Oke, lengkapnya bisa langsung ke Instagram UM ya, berarti ya. Oke, terakhir banget nih kita dari aku ya, mau nanya dong, bisa nggak sih kasih last word atau kata-kata
kata-kata motivasi buat Sobat Mindo yang mungkin mau daftar ke UM dan di jurusan yang sama kayak kita, ada nggak? Oke, mungkin kalau dari aku gimana ya, kalau misal kalian belum rezeki di SNM, terus belum rezeki di SBM, kan masih ada jalan lain tuh. Tenang aja, pasti ada jalan, kalian pasti bisa. Ada mandiri juga ya kan. Itu kalian tetap semangat aja, jangan pantang menyerah, pede aja sama diri sendiri. Pokoknya kalau udah ada niat sama visi kedepannya pasti bisa untuk ngejalanin semuanya. Semangat semuanya. Oke, terus semangat ya berarti ya buat Sobat Mindo semuanya. Oke, itu dia episode Kampin Goes to Campus pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Thank you Gita.